Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita kembali belajar online dan kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu tentang pengolahan data. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Siapkan buku tulis kalian. Nanti kalian catat hal-hal penting yang ada di video kali ini. Dan sambil dibuka juga buku paketnya ya. Sekarang kita masuk ke materinya tentang pengolahan data. Ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Yang kedua, menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, atau diagram garis. Sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah, kita mulai. Pertama, mengumpulkan dan membaca data. Mengumpulkan data. Dari asal katanya dulu ya, data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Jadi kalau mengumpulkan data, berarti kita bisa melakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya, yang pertama adalah pencatatan langsung. Misalnya, seorang wasit pertandingan bulu tangkis, dia mencatat skor hasil permainan dari setiap pemain. Kemudian yang kedua contohnya, misalnya kegiatan kita mencatat berat badan teman sekelas ketika teman-teman kalian menimbang langsung menggunakan timbangan. Itu secara langsung ya. Yang kedua adalah melakukan wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan akan suatu hal. Contoh, kamu ingin mengetahui cabang olahraga yang disukai oleh seluruh teman kelasmu. Nah, kamu bisa menanyakan kepada teman sekelasmu satu persatu. Lalu didapatkanlah contoh tabel seperti pada gambar. Ada yang suka bulu tangkis, sepak bola, renang, bola voli, sesuai dengan siswa yang menggemari olahraga tersebut. Berikutnya adalah penelitian. Jika kalian contohnya misalnya ingin mengetahui berat badan siswa di kelas, maka kita bisa melakukan pengukuran terlebih dahulu dengan cara mencatat dalam bentuk tabel. Misalnya berat badannya kita ukur dari yang 28 sampai 40 kg. Nah, habis itu kita ukur dengan melihat banyaknya siswa yang didapat dengan menggunakan turus. Ini biasanya kita gunakan juga ya ketika pemilihan ketua kelas gitu ya. Berikutnya, menyebarkan angket atau kuesioner. Kemarin kalian sudah membuat angket mengenai hobi kan? Nah, ini adalah salah satu cara mengumpulkan data tetapi secara tidak langsung. Jadi di sini ada contohnya mengumpulkan atau membuat kuesioner olahraga kegemaran siswa di kelas 5 dengan cara memberikan tanda centang ya. Berikutnya, selain tadi pengumpulan data, yang kedua adalah membaca data. Nah, data yang telah kita kumpulkan, kita dapat sajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Nah, membaca data berarti kita menyebutkan informasi yang ada di data tersebut. Kita lihat membaca data dalam bentuk daftar yang pertama. Di sini ada contohnya nih, olahraga kegemaran siswa kelas 5. Ada yang sepak bola, futsal, basket, voli, renang, bulu tangkis. Nah, kita baca nih datanya. Contoh membaca data adalah kita melihat sebanyak 7 siswa gemar sepak bola. Karena di data seperti itu, sepak bola terdiri dari 7 siswa. Kemudian yang gemar futsal sebanyak 8 siswa. Begitupun seterusnya. Jadi kita membaca data yang ada. Berikutnya membaca data dalam bentuk tabel. Kita lihat di sini ada barang-barang yang disajikan dalam bentuk tabel. Barang-barang yang ada di kelas, ada meja, kursi, sapu, papan tulis, spidol. Nah, cara membacanya adalah kita lihat berapa jumlahnya. Misalnya terdapat 36 buah meja di kelas. Atau misalnya terdapat 2 buah papan tulis di kelas. Jadi kita membaca isi tabelnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah membaca data dalam bentuk diagram gambar. Sesuai namanya berarti disajikan dalam bentuk gambar. Diagram gambar itu biasanya disebut juga dengan piktogram
atau diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Sini perhatikan contohnya ya. Gambar yang anak sedang membaca buku yang warnanya biru itu mewakili 10 orang. Sedangkan yang bukunya warna kuning mewakili 5 orang. Berarti cara membaca datanya adalah sebagai berikut. Kita lihat. Hari Senin ada yang meminjam 25. Di sini ada pertanyaan nih, berapa banyak peminjam buku pada hari Selasa? Kita lihat hari Selasa. Ada 2 yang berwarna biru. Ingat, satu warna biru mewakili 10 orang. Berarti kalau ada 2 berarti 20 orang. Kemudian kita lihat pertanyaan berikutnya. Berapa banyak peminjam buku pada hari Sabtu? Perhatikan data yang hari Sabtu. Hari Sabtu yang warna biru itu menunjukkan ada 4. Berarti 4 dikali 10 orang. Berarti 40 orang. 40 orang ditambah yang kuningnya 1. Kuning mewakili 5 orang. Berarti 40 ditambah 5. Berarti ada 45. Begitupun kita lihat misalnya di hari Jumat. Hari Jumat kan hanya ada 1 tuh yang warna biru. Berarti mewakili 10 orang. Berarti yang minjam ada 10 orang. Berikutnya, membaca data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Nah, bisa kita lihat contohnya di sini ya. Diagram batang dapat dibuat secara tegak ataupun mendatar. Kita lihat contoh berikutnya. Nilai matematika siswa kelas 5 disampaikan dalam diagram batang seperti ini. Kita lihat cara membacanya. Yang menunjukkan angka 0 sampai dengan 10, jadi 0, 2, 4, 6, 8, 10. Yang sifatnya vertikal ke atas itu menunjukkan banyaknya siswa. Sedangkan yang angka di bawah ini yang berbentuk horizontal yang 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu sebagai nilai. Maka kita baca diagram batang berikut ini. Sebanyak, kita lihat dari samping dulu. Sebanyak 4 siswa mendapat nilai 5. Kita baca lagi yang berikutnya. Sebanyak 7 siswa, karena itu tidak pas di angka 8, adanya di tengah-tengah di antara 8 dan 6. Berarti kan di antara angka 8 dan 6 ada angka 7 kan? Berarti sebanyak 7 siswa mendapat nilai 6. Begitupun seterusnya. Jadi membaca diagram batang dengan seperti itu. Misalnya contoh laginya. Sebanyak 2 siswa, kita lihat ya, mendapat nilai 10. Kita lihat gitu ya. Jadi boleh dibalik, berapa yang mendapatkan nilai 9? Ada berapa orang? Kita lihat nilai 9, ada 6 orang. Itu ya cara membaca diagram batang. Berikutnya, membaca data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Contoh di sini ada diagram garis ekspor kopi Indonesia dari tahun 2010 sampai 2014. Kita lihat, jumlah ekspor kopi itu ditandai dengan garis yang vertikal ya, yang samping itu. Kalau yang bawah, bagian bawah atau yang horizontal itu menandakan tahunnya. Kita lihat ada berapa banyak ekspor kopi pada tahun 2010. Kita cari titik yang di antaranya. Di sini terlihat angka 410.000 ton karena di sini satuannya ribu ton. Kita lihat lagi angka yang menunjukkan data paling tertinggi di mana? Nah, di tahun 2014 itu yang paling tinggi, yaitu karena ekspor kopinya ada 500.000 ton. Jadi dibaca sesuai dengan diagramnya gitu ya. Selanjutnya yang terakhir membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran lalu dibagi lagi menjadi juring-juring atau bagian-bagian. Nah, setiap juring dibuat berdasarkan besar persentase atau besar sudut setiap data. Kita lihat di sini Ibu menyajikan contohnya menggunakan persentase. Kita cara membaca data dalam bentuk diagram adalah membaca, kita lihat warnanya. 5% menunjukkan warna yang berwarna oranye menunjukkan ketela. Berarti sebanyak 5% dari jumlah masyarakat misalnya menanam ketela. Terus ada lagi yang warnanya hijau muda.
Hijau muda di situ ada keterangan bahwa yang 40% adalah beras. Berarti sebanyak 40% dari jumlah masyarakat menanam beras. Begitupun selanjutnya. Jadi cara membacanya, perhatikan keterangannya. Jika bentuknya warna, ya berarti disajikan lihat keterangannya. Oh, ini menunjukkan ketela. Oh, ini menunjukkan kedelai. Jadi dilihat. Dan persentasenya pun sama. Ini adalah tentang membaca data. Kerja bagus, hari ini sudah belajar dengan baik. Terima kasih sudah belajar dengan sangat semangat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jangan lupa untuk catat hal-hal penting di buku tulisnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.